Jangan lupa subscribe, like, and share. Kata hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam, yakni kalimat min alamatin nujhi fi nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayati, termasuk tanda suksesnya pada akhir perjalanan. Nah, ini kan bicara tariqah nih. Ya, kalau bicara tariqah berarti bicara tentang perjalanan. Menurut orang tariqah kita ini sedang berjalan. Menurut orang syariat kita ini beribadah. Ada perbedaan. Orang berjalan dia mau sampai. Orang beribadah mengumpulkan pahala. Gitu. Ya, pandangan orang tariqah kita sedang berjalan. Nah, jadi kita berjalan beribadah, berzikir, berjalan. Perjalanan rohani. Jadi katakan min alamatin nujhi fi nihayati. Jadi tanda, termasuk tanda suksesnya, berhasilnya di akhir perjalanan, artinya sampai kepada Allah, ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Nah, dia kembali kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah pada awal perjalanan. Nah, jadi siapa yang ingin sukses, akhir perjalanan dia merasakan telah dekat dengan Allah, awal perjalanan harus selalu pasrah kepada Allah. Jadi jangan lagi mengandalkan kekuatan diri kita. Ya. Sandarkan amal itu kepada Allah. An-nujhu itu dikatakan bulughul qasdi, sampainya maksud. Karena orang bertariqat itu ilahi anta maksudi. Maksudnya sampai. Engkau yang kau maksud ya Allah, sampai dia. Itu dikatakan an-najhu. Yang dimaksudkan di sini sukses apa yang diinginkannya, ya, tercapai apa yang dimaksud, ya, dan meraih apa yang dia cintai. Inilah tarikat, ya kan? Ilahi anta maksudi wa ridhaka a'tini mahabbataka. Ya, mahabbataka, mau dekat sayang dengan Allah, bermaksud kepada Allah. Nah, kemudian apa kalimat nihayah ini? Itu tamamuhu, sempurnanya. Akhir perjalanan sempurna sampai kepada Allah. Apa makna bidayatuhu? Awal. Bidayah awal perjalanan. Nihayah akhir perjalanan. Jadi suksesnya akhir perjalanan tergantung awalnya nih. Selama awalnya selalu bersandar kepada Allah, itu sukses yang cepat. Jangan heran orang bertariqat tak sampai sekian tahun berhasil. Ada orang puluhan tahun sampai 40 tahun belum berhasil-hasil. Kenapa? Dari awalnya dia masih bersandar dengan kekuatan diri. Maka buang kekuatan diri, pasrah kepada Allah. Ya. Nah, apabila kita mentawajuhkan, artinya menghadapkan semangat kita, ya, wahai murid, kepada sesuatu yang kita inginkan atau yang kita kehendaki, untuk suksesnya urusan itu, sampainya yang kau maksudkan di dalamnya, dan terjadi baik pada akhir perjalanan itu, terpuji akibat urusan tersebut, farji' ilallah fi bidayati. Seharusnya kau selalu mengembalikan urusan tersebut kepada Allah. Jadi awal perjalanan serahkan kepada Allah. Awal perjalanan pasrah kepada Allah. Kita ibadah ni karunia
Itu orang buang, tidak ada pengakuan. Ya. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi segala urusan ini termasuklah masalah ibadah. Wansalakha min haulika wa quwwatika, melepaskan daripada upayamu dan kekuatanmu. Itu tadi. Ya, jangan sampai kita merasa bahawa ibadah kita ini kekuatan kita. Capek. Ibadah begini capek. Lepaskan kekuatan kita ini milik dia. Ibadah ini anugerah dia. Berbuat baik, bimbingan rahmatnya. Udah. Jadi tidak ada yang aku telah berbuat baik. Jangan. Itu gak bersedekah. Tengok ni, aku dermawan. Jangan. Ini rezeki Allah. Aku bisa bersedekah kerana dia beri petunjuk kepada aku. Jadi kita tak mengaku lagi semuanya. Termasuklah zikir. Ya, la ilaha illallah. A'inni ala zikrika. Tolonglah ya Allah. Berarti zikir itu pertolongan Allah. Faham maksud ni? Jadi awal perjalanan harus begitu. Nanti hasilnya cemerlang. Tapi kalau dari awal tidak begini, capek kita ibadah. Maka orang-orang syariat dilelahkan dalam ibadah. Kerana target dia pahala. Tak salah, tapi kalau dah masuk tarekat, jangan itu targetnya. Lepaskan keakuanmu. Buang pengakuanmu. Rasakan ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih bersih dia. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana ucapan Nabi SAW. Ini ada hadis ni, dulu pernah saya singgung. Tapi riwayatnya ada perbezaan sedikit. Apa kata Nabi? In yakun min indillah yumdihi. Ya. Jika terjadi dari sisi Allah munculnya, pasti dia datang. Fala tahris alaihi, jangan kau rakus. Artinya kalau sesuatu datang dari sisi Allah, pasti dia datang. Pasti dia muncul. Yang begini jangan kau rakus untuk mendapatkannya. Artinya kau sampai kepadamu. Kenapa kau capek kan? Begitu. Ya, kalau sudah dari sisi Allah akan sampai itu, akan muncul itu. Dan janganlah kau mencapekkannya terhadap sesuatu yang memang Allah beri untuk engkau. Wala tahta mana tadi ni? Fama syaa Allah kan wa ma lam yasha. Rabbuna lam yakun. Saya ulangi. Fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha rabbuna lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Dan apa yang tak dikehendaki Tuhan kita takkan terjadi. Ini udah maktub sudah. Jadi jangan berharap sesuatu yang tak dijadikan Allah. Tak bakal sampai. Itu jelas sudah. Apa yang dikehendakinya terjadi. Yang tak dikehendaki tak terjadi. Nabi bersabda lagi, "Fala wajtama'atil insu wal jinnu ala ayanfa'uka bi syai'in lam yuqaddaruhu Allahu laka lam yaqdiru ala dhalik." Jika atau apabila berkumpul manusia dan jin, kata Nabi, untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, sedangkan Allah tidak mentakdirkan untukmu, tak terjadi. Berapa banyak manusia ni? Berapa banyak jin? Digabung semuanya, kata Nabi SAW. Akan beri manfaat kepada engkau, tapi Allah tak takdirkan manfaat itu untuk engkau, tak sampai. Ini tauhid ni ya. Inilah makna la ilaha. Kalau la ilaha Allah sudah jadi amalannya, ini muncul di hati kita. Dan kita takkan kecewa sesuatu yang tak didapat. Dan kita tak berbangga dengan sesuatu yang datang. Sama ya, statis ya dia.
Dan beginilah para ulama dulu. Apalagi Nabi SAW. Yang Nabi sendiri yang ngomong begitu. Ya. Selanjutnya. Walau ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in. Apabila berkumpul semuanya manusia dan jin itu untuk mencelakakan engkau dengan sesuatu, lam yuqaddirhu Allah alaik, sedangkan Allah tidak mentakdirkan kepadamu, lam yaqdiru ala dhalik, tak akan terjadi kepada engkau. Berkumpul manusia dan jin untuk mencelakakan kita ini, tak ada terjadi kecuali kalau memang ditakdirkan Allah. Nah, jadi udah paham kita begini, kita tenang kan? Ya. Jadi mudarat yang datang kepada kita itu yang diizinkan oleh Allah. Orang ingin mencelakakan, kalau Allah tak mengizinkan, tidak bakal sampai kepada kita. Begitu juga manfaat yang datang. Kalau Allah takdirkan, sampai. Kalau Allah tidak takdirkan, tak sampai. Walaupun manusia dengan jin berkumpul. Ya, jaffatil aqlam, ya, kalam telah kering, kalam telah kering, tulisan tak bertambah. Apa yang terjadi sudah terjadi dalam ilmu Allah. Wa tuyatis suhub, kitab telah dilipat sudah, tak ada lagi kitab tambahan. Yang tertulis itulah dalam ilmu Allah, semuanya berjalan di muka bumi ini. Nah, maka dari itu, ya, kalau kita sudah paham ilmu tauhid macam ini, hidup kita tenang. Seperti Abu Darda. Ini Abu Darda ni sahabat Nabi SAW. Orang berkata, ya Abu Darda, rumahmu tak terbakar. Tatkala rumah orang di sekeliling rumahmu terbakar, begitu api berjalan mendekati rumahmu, api pun padam. Jadi rumah di sekeliling terbakar, rumah Abu Darda tak terbakar. Adakah sesuatu yang kau amalkan? Orang bertanya kan. Ini nanya amalan pula. Ya. Aku telah mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Doa yang ku baca, kata Nabi, kalau kau baca pada waktu pagi, tidak akan bawa mudarat bagimu sampai waktu malam. Kalau kau baca malam, tak akan bawa mudarat sampai pagi. Artinya pagi dengan petang, kau baca, kau akan dijaga oleh Allah SWT, dirimu dan hartamu. Apa itu ya Abu Darda? Ini Nabi mengajarkan, biasa diamalkan waktu subuh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu dia. Ya. Allah, engkaulah Tuhan aku, tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu, wa anta rabbul arsyil azim, kau Tuhan pemegang arsy yang begitu agung. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun, yang tak dikehendaki tak terjadi. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, kau lebih mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, sesungguhnya Allah sungguh ilmunya meliputi segala sesuatu. Allahumma inni a'udzubika, baru berdoa dia, ya Allah, aku berlindung kepada engkau min syarri nafsi, daripada kejahatan yang muncul dari diriku, wa min syarri ghairi, dan dari selain aku, wa min syarri kulli dabbah, dan segala binatang yang melatah di muka bumi ini, anta akhidhum binasiyatiha, kau yang memegang ubun-ubunnya semua ya Allah. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhan aku berjalan pada jalan yang lurus. Lengkap dalam ini dah. Ya, bunyi kalimatnya apa?
Yang pertama, ngaku la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. Tauhid. Amalan la ilaha illallah. La ilaha. Itu maksudnya. Aku bertawakal kepada engkau. Pasrah. Dalam beramal pun begitu. Pasrah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan Allah menguasai aras. Kalau aras dikuasai Allah, manusia ini kecil. Karena aras makhluk yang paling besar. Wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kan. Yang dikehendaki terjadi. Tak dikehendaki, ini dibahas dari hadis Nabi SAW. Wala haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya. Ingat ibadah tu. Berzikir ke, salat ke, bersedekah ke. La haula wala. Jangan lagi bersandar dengan amal kita. Dari awal harus startnya begitu. Beramal tu. Ya, ini upaya Allah, kekuatan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'lamu anallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tak diketahui oleh Allah. Kemudian ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya sesuatu yang terjadi sekarang ini telah diliputi oleh ilmu Allah di Lauh Mahfuz. Yang tertulis di sana itulah yang terjadi. Ya. Nah, kemudian mohon berlindung kepada Allah. Makanya Abu Darda, aku yakin yang dikatakan Nabi SAW. Rumah lain terbakar, rumah dia selamat. Memang kuat hati memang ni. Kerana tasawuf tu main hati. Sejauh mana hati kita bersandar kepada Allah. Jadi kalau kita ibadah, rasanya enak, rasakan rahmat Allah datang. Rasanya capek ibadah ni, ingat ujian tu. Jangan kita mengeluh, jangan kendor ibadah. Jalan terus. Rasakan ini pertolongan Allah. Walaupun capek awalnya tidak apa-apa. Tapi nanti kita akan rasakan bahawa sebenarnya ibadah itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila engkau menuntut sesuatu sedangkan engkau bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kau melihat kecuali semua muncul dari ilmu Allah tadi. Ya. Apa terjadi hari ini, besok ini semuanya muncul dari ilmu Allah. Tak bisa berpisah dia. Kemudian yang demikian itulah tanda suksesnya akhir perjalananmu. Nah, jadi kalau kita menuntut sesuatu, berjalan beribadah, bersandar kepada Allah, melihat terjadi dengan ilmu Allah, itu tanda sukses perjalananmu nanti pada akhirnya. Akan sampai yang kau cari. Sekalipun ya secara hissi dikabulkan atau tak dikabulkan, kau tak kecewa. Apa sebab? Nah, kerana kau kehendakmu menyesuaikan dengan kehendak Allah. Yang diinginkan tak tercapai, tak apa-apa. Allah memang maunya begitu. Yang kau inginkan tercapai, alhamdulillah, berarti keinginan aku sesuai dengan keinginan Allah. Dan jangan bersandar dengan keinginanmu. Kau akan rusak, dia bilang. Jika kau menuntut dengan kekuatan dirimu, kau akan rakus untuk mencapai maksudmu, kau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka kau tak akan mendapatkan hajatmu, sia-sia harapanmu. Kalaupun dapat, kau capek, kata dia, lelah. Kalaupun berhasil yang kita inginkan, tapi kita lelah. Apa sebab? Kita tak bersandar dengan Allah, bersandar dengan kekuatan diri kita. Nah, kalau tak tercapai, frustasi. Ya kan? Frustasi kalau tak tercapai. Dapat ya lelah, tak dapat lebih kecewa lagi. Nah, yang begini ini yang susah. Ya, buang lelah pikiran, buang lelah hati, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, yang begini sudah dicoba sudah. Yang begini sudah dicoba dah. Orang awam menjadi orang yang khusus, inilah perjalanannya. Dari awam sehingga jadi orang yang khusus di sisi Allah, beginilah perjalanannya. Jadi berzikir pun juga begitu. Inni ala dzikrika, tolong ya Allah agar aku bisa berzikir kepadamu. Tarik zikir. Mau 300, mau 500, mau 1000.
Ini kekuatan bukan kekuatan aku berzikir. Ya. Ini dari Allah. Nanti bisa 1000 Pak. Bisa 1000 nanti insya Allah. Tak capek. Kenapa? Kita tak bersandar dengan diri kita lagi dah. Allah beri kekuatan. Jadi salat juga begitu. Tak capek lagi ibadah. Tapi mau dicoba. Kalau tak tahu. Kalau hanya teori-teori, semua orang teori bisa. Tasawuf harus dipraktikkan. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, ya, agar kita mampu melaksanakan ibadah ini. Jadi inilah buah dari kalimat ini. Tanda sukses di akhirnya, awalnya kemana kita bersandar beramal. Ya, buang keakuan, buang kekuatan kita, kembalikan semua kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kita pertolongan. Amin. Siapa menyangka dia bisa sampai kepada Allah dengan ibadahnya, dia telah tertipu. Orang sampai itu ditolong sama Allah. Kalau bila perlu pahamkan lagi, dia ibadah pun karena pertolongan, situ dia. Ini bersih, ini tasawuf ni, tidak ada pengakuan. Tak boleh ngaku-ngaku ya. Aku telah ibadah sekian, aku telah berzikir sekian banyak, aku telah bersedekah sekian banyak. Waduh, habis amal kita ni. Ngaku-ngaku tak boleh. Tasawuf buang pengakuan. Ya. Di sinilah namanya tauhid. Ya, tauhid. Ayo, Allah berfirman ni dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang kepingin bertemu dengan Tuhannya. Bertemu kapan? Ibadah tu bertemu dengan Allah. Faman ya'mal amalan salihah. Hendaklah dia beramal salih. Dalam amal salih itulah jalan bertemu dengan Allah. Syaratnya apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah dengan apapun. Aku ibadah, aku salat sekian rakaat, malam aku bisa bangun, ngaku. Syirik, udah. Aku berzikir 1000 kali, ngaku. Syirik sudah. Ini ibadah, Pak. Jadi kalau kita mesti ngaku, syirik. Mana nak ketemu sama Tuhan? Mana nak merasa dekat dengan Tuhan? Kalau ibadah masih mengaku kita yang beribadah. Kekuatan kita, kemampuan kita. Allah. Padahal Nabi SAW ngajar, siapa yang masuk surga, yang kepengen masuk surga, kata Nabi, ada kalimat perbendaharaan surga. Apa itu ya Rasulullah? Kau perbanyak pahamkan dan kau ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Apa maknanya ahli surga? Ternyata ahli surga mulai hidup di dunia sudah begitu. Dia tak mengaku semua milik dia. Upaya, kekuatan kembali dari Allah semuanya. Milik Allah. Jadi siapa yang kepingin ahli surga, buang keakuan. Ya, buang keakuan. Kata Abu Yazid, seperti ular keluar dari kulitnya. Lepaskan kulit. Kita ni kan kulit ya, ni tubuh ni. Roh kita punya siapa? Kekuatan kita ni kan datang dari roh. Roh milik Allah. Mana punya kita? Tak ada. Tak ada. Ya, sekali itu jamaah sekalian. Singkat, benar-benar dapat dipahami.